Kuda itu ditutup matanya dan dibawa ke tebing. Pria yang melihat ke bawah tampak sangat puas dengan ketinggian ini. Kemudian turunkan palu besar dari kereta. Pukul kepala kuda itu dengan keras. Seorang anak laki-laki yang baru saja melewati atau menyaksikan pemandangan ini. Bocah itu bergegas ke tempat kejadian. Ditemukan ada seorang anak laki-laki dengan mata lebar. Sepertinya masih bernapas. Segera berlari ke desa. Bicaralah dengan ibu anak laki-laki itu. Segera ayahnya dan polisi tiba di tempat kejadian. Namun sayang, ayah dan anak laki-laki tersebut telah meninggal dunia. Satu-satunya saksi mata dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Menghadapi interogasi polisi, dia tidak menyembunyikan apapun tetapi menyajikan semua yang dia lihat. Jelas ini adalah pembunuhan berencana. Dan ayahnya menjadi tersangka pertama. Pasalnya, dia dan almarhum sudah bersahabat selama 10 tahun. Yang lebih penting adalah Sheriff dan dia pernah menjadi saingan cinta. Hubungan mereka seperti air dan keledai. Jika pelakunya tidak dapat ditemukan, dia jelas orang yang baik untuk disalahkan. Ayah mengerti artinya dari matanya. Hal pertama yang harus dilakukan setelah kembali ke rumah adalah berkemas. Dia bermaksud pergi ke Prancis untuk bersembunyi sebentar. Kalau tidak, beberapa hari ke depan tidak akan mudah. Lalu menasehati istrinya, bawa ke rumah nenekmu untuk tinggal sebentar. Meski perilaku lari ayahnya sangat membingungkan, namun dari awal hingga akhir, ia yakin bahwa ayahnya bukanlah seorang pembunuh manusia. Tapi selama beberapa hari tinggal di rumah nenek ini, lambat laun ditemukan beberapa tempat yang kurang tepat. Setiap malam dia bisa mendengar suara-suara aneh yang berasal dari loteng. Sebelum itu, saya juga mencoba naik ke atas untuk menyelidiki penyebabnya. Tapi pintu kamar yang terkunci membuatnya berhenti di situ. Dia menceritakan kisah ini kepada sepupu dan sepupunya. Sepupunya mengira dia hanya mengalami mimpi buruk. Tidak peduli, bangun dan pergi. Sepupu yang antusias berbeda. Dia mengeluarkan kunci yang tersembunyi di bagian atas lemari. Jika Anda ingin mengetahui kebenaran, mengapa tidak pergi dan temukan sendiri? Malam itu, saya mendengar suara aneh lagi di loteng. Bocah penasaran memutuskan untuk menyelidiki sampai semua orang tertidur lelap. Bocah itu diam-diam mengambil kuncinya, memutuskan untuk membuka pintu kamar. Tapi begitu dia mencuri pandang, dia takut pingsan ke tanah. Ternyata ada orang di loteng. Orang ini adalah ayahmu. Awalnya, saya pikir saya melihat hantu. Akibatnya, kakinya melunak dan jatuh ke tanah. Dia bertanya-tanya mengapa ayahnya ada di sini. Ayah menjelaskan kepadanya bahwa dia sudah setengah jalan ketika dia sakit. Tidak mungkin untuk tidak mengubah rencana untuk kembali ke rumah pemulihan terlebih dahulu. Meskipun dia terlihat sangat sehat, tapi tetap memilih percaya, karena ayahku tidak akan pernah membohongiku. Sebelum berangkat, ayahnya berpesan agar tidak menyebarkan berita tersebut keluar. Ini adalah rahasia kecil di antara kalian berdua. Tapi pestanya sudah berakhir. Berita bahwa ayah saya bersembunyi di sana. Tidak tahu bagaimana menular ke telinga polisi. Meski keluarga merahasiakannya, tetapi polisi masih menemukan loteng itu terkunci. Mereka menggunakan kekuatan untuk mendobrak pintu. Terdengar suara gedoran dari lantai atas. Sesaat keluarga menjadi tegang. Ayah dengan cepat dikawal oleh polisi. Sebelum pergi dia meninggalkan sepatah kata pun. Cari wanita kaya di sini. Setelah polisi pergi, keluarga berkumpul bersama untuk merundingkan solusi. Semua orang berpikir bahwa sang ayah tidak bersalah, hanya menjadi terkenal. Saat ini, dia mengatakan apa yang ditinggalkan ayahnya. Meskipun aku tidak tahu apa artinya, tapi dia tetap memutuskan untuk mencobanya. Awalnya, ibu dan anak itu datang di depan wanita kaya itu dengan punggung bungkuk dan tersanjung. Setelah mendengar bahwa mereka datang ke sini untuk ayah saya, wanita itu segera mengeluarkannya, atur agar dia datang ke restoran untuk sarapan. Saya pergi ke ruang belajar bersama ibu saya. Di sini untuk melihat makanan putih yang belum pernah saya makan sebelumnya. Dan akhirnya mencicipi kelezatan kelas atas. Tidak lama kemudian, Pu mengambil sepucuk surat dan memberikannya kepada ibunya. Menyuruhnya untuk memberikannya kepada polisi. Mungkin dia bisa membantu ibunya membawa putranya untuk mencari pemimpin. Tapi setelah pemimpin menerima surat itu, dia bahkan tidak melihatnya, langsung minta ke kantor dulu baru lanjut ngobrol. Sang ibu juga ingin menarik.
namun ditolak oleh Kapolres dengan kata-kata kasar. "Lihatlah orang ini yang dulu mengikuti saya. Ibu sepertinya sudah mengerti makna batinnya." Sheriff yang puas berbalik dan mengunci pintu. Hanya tidak tahu apa artinya ini. Tapi rasa ingin tahu yang kuat mendorongnya untuk menyelidiki. Akan mengintip keluar pintu. Namun pintu yang tertutup berhasil menasihatinya untuk mundur. Jadi pergi ke lorong. Sekilas kepala polisi dan ibunya bisa dilihat melalui jendela. "Aku tidak percaya pemandangan di depan mataku. Dalam kesadaran Anda, hanya ayah yang bisa menyentuh ibu. Perilaku seperti ini pasti mengkhianati ayahnya." Setelah cerita selesai, Kapolres mengingkari janjinya. Ayah dulu adalah saingannya. Dia tidak akan membela tipe orang seperti ini. Sang ibu marah dan membawanya keluar dari sini. Tapi sejak hari itu, pemberontakan muncul perasaan yang kuat terhadap ibunya. Meskipun semua yang dia lakukan adalah untuk menyelamatkan ayahnya, tapi masih belum bisa mengerti sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, ibu saya meminta untuk datang sebagai pengunjung penjara. Saat aku melihat orang tuaku meneteskan air mata tanpa henti. Dia memberitahu suaminya bahwa semua orang di keluarga mengkhawatirkannya. Mereka membesarkan seekor babi gemuk menunggunya kembali untuk disembelih. Ayah tersenyum ringan. Hal yang paling membuatnya khawatir adalah mendengar istrinya memuji anak laki-laki di sekolah karena prestasinya yang bagus. "Jangan bolos sekolah. Prestasi akademik juga meningkat." Ayah tersenyum bahagia. Tapi sipir tidak menyadarinya. "Pergi melalui pintu besi dan pergi ke depan ayahmu." Sang ayah dengan cepat mengeluarkan selembar kertas dan memberikannya kepadanya. Itu adalah hal terakhir yang bisa dia lakukan untuk putranya. Ini adalah hal terakhir yang bisa dia lakukan untuk putranya. Kemudian ibu yang hilang meninggalkan penjara. Setelah melihat isi yang tertulis di atas kertas, wajah ibu berubah serius. Renungkan untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia tetap membawanya untuk bertemu dengan wanita kaya itu. Setelah membaca surat itu, wajah Puma juga murung. "Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Maklum saja ini baru hari kedua sekolah." Guru wali kelas memanggilnya ke kantor. "Saya pikir saya melakukan sesuatu yang salah. Tapi tak disangka." Wali kelas menunjukkan rasa hormat yang besar. "Hati-hati. Jelaskan kepadanya kehidupan di kota besar. Dan manfaat pergi ke sekolah senior." Ternyata wanita kaya itu ingin mengadopsi. Khawatir dia tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Wali kelas menasihatinya terlebih dahulu. Meski sekarang dia sangat kecewa pada ibunya, tapi dia tetap menghormati ayahnya. Jadi dengan tegas menolak menjadi anak dari keluarga lain. Setelah beberapa hari, sang ibu membawanya mengunjungi penjara lagi. Tapi kali ini dalam perjalanan ke penjara. Kemudian mereka melihat pemandangan sipir yang menangani jenazah terpidana mati. Ayah sekarang adalah terpidana mati. Eksekusi minggu depan. Dia mengangkat kursi itu, menunjukkan bahwa di luar dapat menyebarkan beberapa rumor. Tapi apapun yang terjadi, satu hal yang harus diingat. Itu semua yang ayah lakukan untuk yang terbaik untukmu. Masih tidak mengerti apa artinya ini. Hanya mengangguk. Segera pemakaman ayah diadakan sesuai jadwal. Tetapi para imam, dengan dalih dosa, menolak untuk berdoa. Ibu yang marah masuk ke sinagoga, memarahi dan menamparkan para pendeta yang sok itu. Lalu kembali ke sheriff. Dia juga termasuk orang yang menyebabkan kematian suaminya. Ibu meludahi wajahnya. Kata-kata sumpah serapah yang belum pernah diucapkan seumur hidup ini. Melihat pihak lain tidak mengatakan apa-apa, dia hanya bisa marah dan berbalik dan pergi. Beberapa hari kemudian, istri kawan ayah saya datang ke tempat itu. Ceritakan seluruh kebenaran cerita ini. Ayah benar-benar penjahat, pembunuh. Dia dipekerjakan oleh wanita kaya itu. Keahlian membantu orang kaya melakukan beberapa hal yang memalukan. Adik laki-laki wanita kaya itu pernah punya kekasih. Dua orang saling mencintai. Hanya saja, gender menjadi kendala terbesar mereka. Pada waktu itu, cinta yang menyimpang semacam ini akan dibenci oleh semua orang. Dan semakin mempermalukan seluruh keluarga. Apalagi dengan keturunan keluarga terkenal dari wanita kaya lainnya. Dia tidak setuju melihat adik laki-lakinya kehilangan muka. Maka dia segera menyewa ayah dan rekannya untuk mengebiri kekasih kakaknya. Alat kebiri pada saat itu hanya memiliki tali kecil. Hasilnya dilakukan dengan tidak benar, membuat lelaki tampan itu tiba-tiba mati. Lalu Puba mengusir kakaknya dari keluarga.
Seorang diri memonopoli seluruh perkebunan. Saya pikir ini adalah akhir dari cerita. Tapi dia tidak menyangka rekan-rekannya menjadi serakah. Dia menggunakan alasan bahwa dia menyimpan rahasia untuk menakut-nakuti wanita kaya itu. Tapi wanita kaya itu juga bukan orang yang mudah dihadapi. Dia segera mempekerjakan ayahnya untuk berurusan dengan rekan-rekannya. Istri kawan menggebrak meja dan berteriak, "Kematian suamiku bisa disebut hukuman yang pantas." Hanya saja dia tidak mengerti mengapa bahkan seorang ayah berusia 10 tahun tidak mau melepaskannya. Hari ini, tujuan kedatangannya ke sini adalah ingin keluarganya mengetahui kebenaran, dan menjalani seluruh hidupnya dalam rasa bersalah. Setelah dia pergi, dia juga berniat untuk membela suaminya. Jelaskan bahwa semua yang dia lakukan hanyalah untuk mendorong ibunya pergi. Pegang kapak di dapur, marah dan bergegas ke atap. "Ini burung kecil yang paling disukai ayahku." Masing-masing setuju untuk merawat mereka dengan sepenuh hati. Tapi sejauh ini dia mengambil kapak, lempar satu demi satu pukulan ke arah mereka. Itu seperti memutuskan ikatan antara dia dan ayahnya. Anda tidak mengerti. Ayah tercinta selalu berbicara dengan baik dan bermoral. Sarankan diri Anda untuk bersikap masuk akal. Tahu sopan santun. Mengapa berubah menjadi pembunuh? Ingat apa yang ayahmu katakan dulu. Benar-benar halo. Itu semua kebohongan yang dibuat orang dewasa. Sejak saat itu, iblis di dalam mulai terbangun. Pada hari kedua, wanita kaya itu datang ke rumah untuk membahas masalah adopsinya. Selama dia mengangguk setuju, dia bisa menikmati pendidikan lanjutan dan paruh kedua hidup ini tanpa beban. Tapi semuanya diserahkan kepadanya oleh ayahnya. Ternyata ayah menggunakan surat untuk membuat janji dengan wanita kaya itu. Selama dia tidak menyatakan wanita kaya itu akan mengadopsi dia dan memberinya kehidupan terbaik. Bocah yang sangat kecewa dengan ayahnya itu langsung setuju. "Meskipun saya masih belum bisa mengerti semua yang ayah saya lakukan, tetapi hidup selama tahun-tahun perang, ada banyak hal yang tidak egois. Ayah selalu ingin menjadi orang baik, tapi untuk memberi makan keluarga untuk menjalani hari, karena dia tidak bisa tidak menjadi orang jahat. Mengambil nama cinta untuk membuka jalan bagi masa depan Anda. Bahkan jika Anda harus memberikan hidup Anda. Begitu saja, menjadi anak angkat dari wanita kaya itu. Masuklah ke sekolah kelas atas. Yang diinginkan banyak orang untuk menikmati kehidupan mewah dan boros, yang tidak bisa disentuh oleh orang biasa. Seiring waktu, saya secara bertahap jatuh cinta dengan perasaan ini. Itu juga membuatnya merasa seperti orang kelas atas. Saat sang ibu mendaki celah dan mengarungi sungai untuk mengunjunginya, dia tidak senang atau gembira. Sebaliknya, dia menatap ibunya dengan mata yang sangat dingin. Melihat hal itu, sang ibu merasa sangat sedih. "Sebelum pergi, dia masih tidak bisa tidak mengingatkan saya, bahwa saya ingin Anda tahu bahwa Anda bisa berada di sini semua karena dia. Ingat ketika Anda di penjara, Anda meminta saya untuk memberikan surat itu kepada wanita kaya itu. Dikatakan jika mereka dapat menyediakan semua hal yang Anda butuhkan, dia tidak akan mengungkapkannya. Aku mengerti. Dia rela mati. Itu sebabnya saya bisa tinggal di sini. Aku sudah memaafkan ayahmu. Jadi aku juga harus memaafkanmu." Kata-kata ini membuatnya marah sekaligus malu. Dan dia memukul kepalanya. Cepat masuk kamar. Di koridor, seorang teman bertanya siapa wanita itu. Dengan lembut mengatakan dia hanyalah pembantu rumah tangga saya, yang datang untuk memberi saya barang.